Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami EW Channel. Ya Allah ya Karim, ya Malik ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya dengan cara-cara yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya, dan dimudahkan semua segala urusannya serta dipanjangkan umurnya yang penuh manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya akan mewedar sedikit cerita tentang Satrio Piningit yang mampu menjadi penghulu antara pernikahannya Nyi Roro Kidul dan Gatot Kaca. Ini agak ramai sedikit ini. Ya, semua cerita yang saya rangkai adalah bertujuan untuk demi persatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, atau Nusantara yang terdiri dari gugusan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke, agar kita selalu bersatu padu untuk mewujudkan cita-cita leluhur kita, cita-cita pejuang kemerdekaan kita, dan cita-cita para nenek moyang kita untuk menjadikan generasi kita dan generasi yang akan datang menjadi bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan keadilan, bangsa yang penuh dengan kemakmuran. Jadi bahwa Nusantara ini terdiri dari gugusan pulau-pulau yang sangat luar biasa banyaknya dan sangat luar biasa kekayaannya, sehingga di antara pulau ini ya maksudnya, jadi itu pastikan ada lautan. Nah, di sini bahwa lautan ini sang penguasanya adalah Nyi Roro Kidul. Ya, Ratu Kidul ini yang menguasai kemaritiman, sedangkan Gatot Kaca penguasa otoritas angkasa. Ya, jadi hanya Satrio Piningit yang mampu menyatukan dan mampu mengawinkan, menikahkan gitu antara Nyi Roro Kidul dan namanya Gatot Kaca untuk menjadikan satu kesatuan NKRI ini menjadi bangsa yang kuat. Kalau sudah yang namanya di darat ini kan sudahlah antara rakyat dengan namanya TNI, Polri, dan segala elemen kan bersatu. Ya, nah ini tinggal menyatukan antara angkasa dan kemaritiman, kelautan Nusantara ini agar bisa menguasai kembali samudera yang pernah dulu dikuasai oleh nenek moyang kita sejak zaman Majapahit dan Sriwijaya serta kerajaan-kerajaan di Nusantara yang lainnya. Semua itu hebat-hebat, nggak ada kerajaan Nusantara itu yang ibaratnya kelas kambing, enggak ada semuanya. Semua petarung ulung, semua petempur ulung. Nah, sehingga setelah masuknya bangsa penjajah inilah kita dicerai-beraikan gitu. Hingga sekarang gitu. Hingga sekarang ini yang payah kan sebetulnya antek-antek kita yang ada di dalam negeri nih. Ya, yang mau gitu. Oh, istilah orang Jawa itu celutis gitu. Mentalnya mental apa itu tempe. Mental kere sebenarnya itu hanya memperkaya diri sendiri, tapi tidak tahu bahwa dia telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan dan masa depan generasi kita, keturunan kita itu dihancurkan oleh dirinya yang mau menjadi antek asing di negeri ini, gitu loh. Nah, jadi kita mulai waspada, mulai ada tumbuh satu kesadaran untuk betul-betul menjaga. Karena negeri ini itu akan mampu menjadi menjadi suatu bangsa yang betul-betul tangguh dan unggul, serta menjadi satu negara terkaya di dunia ini, di muka bumi ini. Karena kita telah diwariskan oleh nenek moyang kita sebagai bangsa petarung unggul. Kalau petarung unggul itu yang menang pasti ngambil yang bagus kan. Mulai di Nusantara kan bagus. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote kan luar biasa. Apa yang nggak ada, gitulah. Yang nggak ada hanya kesadaran kita. Marilah kita, kesadaran kalian juga untuk sadar
berpikir waras, berotak waras gitu, bermental waras untuk menjadikan negeri ini negeri yang makmur, negeri yang damai. Silahkan orang hidup mau apa aja, mau beragama aja, boleh kan dari dulu. Kita tidak ada. Kita kan bertoleransi, selalu toleransi yang terbaik ya itu di negeri ini, Nusantara. Hanya ini para kutu kupret ini kan yang selalu membuat satu menghembus-hembusan sebagai geopolitik kan. Nah itu tadi namanya geopolitik kan geografi. Mengambil dari geografi itu letak kependudukan untuk dijadikan diadu domba karena mau dikuasai. Nah ini yang disebut geopolitik kan semacam itu. Sehingga muncullah satu opini yang bisa mengawinkan antara Nyi Roro Kidul dan Gatot Kaca gitu loh. Nanti punya keturunan siapa? Keturunannya yaitu tadi Nusantara Jaya Gemilang Abadi. Nah ini keturunan daripada Nyi Roro Kidul dan Gatot Kaca ini anaknya adalah Nusantara Gemilang Jaya di dunia. Itu keturunannya. Nah hanya satu opini itu yang mampu mengawinkan, mampu menikahkan antara Gatot Kaca dan Nyi Roro Kidul tadi yang disebut itu. Menurut saya itu semacam itu. Ketika Nusantara ini pengen betul-betul langgeng, sentosa, kuat, jaya di muka bumi ini. Dan kita pun sama elemen masyarakat harus menyadari itu dan mendukung, betul-betul mendukung agar terwujudnya satu Nusantara yang betul-betul bisa dibanggakan dan bisa menjadi negara yang betul-betul kuat, sentosa, maju, berkembang dan jaya yang tadi serta adil dan makmur ini yang harus kita ciptakan gitu loh. Makanya kemakmuran udah, tinggal keadilan yang susah kita berdayakan. Ini keadilan karena itu tadi kan segala kita dengar bahwa namanya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, ini kan keadilan, itu kan kemakmuran di mana-mana, jalan tol kan sudah dibangun di mana-mana, ini kan kemakmuran, tapi keadilan inilah, itu loh, si kecil, si miskin yang diinjak-injak ini tadi, oleh pembesar-pembesar kita ini yang selalu, makanya harus, setelah namanya menikahkan antara Nyi Roro Kidul dan Gatot Kaca tadi, lahirlah Nusantara Jaya yang disebut semacam itu. Itulah anak daripada perkawinan Nyi Roro Kidul dan namanya Gatot Kaca tadi, lahirlah namanya Nusantara Jaya, Nusantara yang betul-betul menjadi mercusuar di muka bumi ini dan menjadi negara terkaya keempat. Jangan keempat lagi, ke satu nantinya. Harus optimis gitu. Yang tidak pernah optimis ini adalah antek-antek sebenarnya. Kalau kita sebagai bangsa Nusantara yang sesungguhnya, iya pasti yakin karena kita kaya raya, diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nenek moyang kita sebagai bangsa pemenang petarung ulung itu tadi untuk diwariskan kepada kita, generasi kita dan generasi yang akan datang. Mungkin agar kita hidup di bawah kemakmuran dan di bawah panji-panji Nusantara ini agar gemilang, sentosa, dan jaya abadi di dunia. Untuk itu, marilah kita sama tetap dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Pianga, Pulau Mianga hingga Pulau Rote. Mari kita sama-sama bersatu padu. Hilangkan rasa apapun, perbedaan tidak ada, satukan saja. Walaupun perbedaan ada, tapi kan tetap untuk saling menyayangi, karena itu rahmat dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus sayang kepada generasi kita yang mendatang dan kita perlu waspada itu mencari rong-rongan dari luar dan juga yang sekarang mungkin serempet-serempet dengan asing yang mulai sadarlah bahwa nggak ada artinya kita menjadi antek-antek asing toh merugikan bangsa kita sendiri karena bangsa kita mau dicaploknya kan sayang. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.